Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada dan yang diberkati Tuhan. Mari kita bersyukur untuk mendengarkan firman-Nya pagi ini sebagai bahagian dari hidup orang-orang yang percaya kepadanya, yang disebut generasi baru, Israel yang baru. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur pagi ini telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, jika kami membaca firman-Mu, maka terbukalah hati dan pikiran kami oleh kuasa-Mu sendiri. Kami telah siap untuk itu, Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Allah Yesaya 5 ayat 1-7. Yesaya pasal 5 ayat 1-7 berbunyi demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya sebuah kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah taman-taman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pagi ini yang menjadi perenungan kita adalah Israel yang baru. Artinya bahwa Israel yang baru adalah generasi yang baru yang juga menjadi pilihan Allah dalam garis keturunan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru di dalam Kristus. Jadi Israel yang baru ada di dalam Kristus. Dan Israel yang baru ini harus memberi karakter yang baik. Bukan karakter yang seperti dalam bacaan kita. Ya, Israel adalah kebun anggur yang sudah berulang kali digarap Tuhan. Bangsa itu berdosa karena tidak tahu bersyukur, kurang menghargai berkat yang diterima, dan menggunakannya secara egois. Bukannya melayani Tuhan,
Mereka hanya melayani diri sendiri, sehingga jadilah mereka bangsa yang bobrok. Yang dikatakan dalam bacaan kita, yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi Israel yang baru, tidaklah demikian yang diharapkan oleh Tuhan. Yang diharapkan Tuhan adalah sungguh-sungguh menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan, di dalam Yesus Kristus. Karena karya Allah di dalam Kristus sungguh jelas mengampuni dan menebus dosa manusia. Generasi baru adalah generasi kebun anggur yang baru juga dari Tuhan untuk menyatakan kehendak Allah di dalam kehidupan generasi yang baru, yaitu Israel yang baru. Mereka diutus untuk melakukan kehendak Tuhan dan mengemban tugas kepercayaan di dalam Yesus Kristus. Mereka harus menunjukkan kualitas yang sesuai dengan harapan Tuhan. Walaupun mengecap kebaikan Tuhan, mengalami berbagai mujizat yang luar biasa dalam hidup kita, kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Disinilah ciri kehidupan Israel yang baru. Israel yang baru tidak melakukan apa yang tidak sepatutnya dia lakukan di hadapan Tuhan, yaitu kejahatan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai generasi yang baru, yang senantiasa diberkati Tuhan, terutama kita telah diampuni, diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Karena itu betapa pentingnya kita tahu bersyukur, menghargai apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu kita menggunakan apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan setiap hari. Sebagaimana pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan, dan Israel yang baru suka mendengar firman Allah dan melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan Allah, dan bukan bangsa yang bobrok yang menghasilkan buah anggur yang asam, tetapi buah anggur yang baik yang mempunyai kualitas bagi kehidupan ini di dalam Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, kita adalah kaum Israel yang baru. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia melalui berbagai bidang kehidupan untuk melakukan kehendak-Nya demi perwujudan kerajaan-Nya sebagai Israel yang baru. Selama masih ada kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kita, mari kita lakukan yang terbaik semampu yang bisa kita lakukan, sebab Allah sendiri yang akan menyempurnakan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Janganlah kecewakan Tuhan supaya kita luput dari murka-Nya. Nah, karena itu, saudara-saudara, Israel yang baru adalah generasi yang baru di dalam Kristus, melakukan kehendak-Nya, setia kepadanya sampai akhir. Dan Tuhan menyertai kita. Kita yakin hari ini kita menyadari bahwa kita generasi baru yang dipilih dan diutus ke dalam dunia di segala bidang kehidupan kita. Mari saudara-saudara, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kemurahan-Mu bahwa Tuhan telah memilih kami menjadi generasi baru, Israel yang baru di dalam Kristus Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami, berbuah baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi,
Dimanapun kami bekerja, di sana kami memberitakan kabar baik bagi semua orang. Teguhkanlah hati kami untuk berdiri teguh dalam Tuhan, sehingga jelaslah kami bahwa generasi yang ruh Israel yang baru. Ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita. Haleluya.